ya niatin apa yang lo mau, kemudian tekunin, terus lo harus ikhlas menjalaninnya gitu. Itu sih resiko, ingat. Ambil resiko kuncinya, dan jangan pernah dengar omongan orang lain gitu. Karena nyinyir kita yang tajir. Yes. The real quotes of the day gitu. Oke, kali ini gue sudah bersama seorang yang sangat sekali gue pengen dari dulu sebenarnya pengen gue ajak buat chill, ngobrol-ngobrol santuy. Gimana? Gue pengen tahu tuh. Tapi gini, sebelumnya lo harus nonton dari awal sampai akhir karena ini bakal banyak ada pesan dan kesan. Pesan yang banyak gitu. Orang-orang sekitar gue nanya gimana sih awal mulanya berbisnis, nggak cuma dari clothingan atau apapun. Banyak yang bertanya kalau gimana sih cara memulai sesuatu gitu kan. Jadi lo harus nonton full dari awal sampai habis, oke? Gue udah bersama Abai. Ini adalah seorang entrepreneur muda menurut gue. Widih lo, Bay. Entrepreneurship like seorang entrepreneur. Dia adalah owner dari Dashfog. Coba lo perkenalkan diri lo, Bay. Halo, nama saya Mugia Imam. Saya dari Dashfog. Udah. It's so simple. Lo ownernya berarti ya? Lo pencetusnya Dashfog? Bisa dibilang kayak gitu. Ini awalnya gimana nih? Lo bisa kepikiran? Sebenarnya mau gue tanya tuh bukan gimana lo mulai bisnis, tapi gimana sampai lo berani memilih untuk berbisnis atau memilih jalan bisnis dengan cara lo gitu. Ngerti gak sih? Yes. Kayak orang kan mau bisnis, ya udah bisnis, tapi kalau ini lo bener-bener harus, kayaknya lo harus mengorbanin sesuatu buat mencapai keinginan lo ini sampai akhirnya jalan, dan menurut gue sih cukup sukses gitu di bidangnya. Dashfog sejauh ini intinya sih yang gue lakuin ini kita bicara tentang passion ya. Passion. Oke. Itu jadi everyone pasti punya hak buat sukses. Cuma biasanya sih yang sukses itu biasanya gue lihat, yang gue baca, yang gue dengar juga orang yang memang ada di bidangnya. Dia mau mengorbankan hal yang sebenarnya dia suka, tapi itu nggak worth it buat dia. Sebenarnya itu dia nggak berguna buat dia sebenarnya. Cuma jadi sejauh ini sih yang gue lakuin sih kayak ambil resiko ya. Di saat misalkan gue kuliah apa, ternyata kerjaannya apa, nah resiko itu yang gue ambil. Jadi ya udah, gue mulai semuanya dengan apa yang gue bisa, dengan yang gue suka. Karena dengan kita suka, resiko yang sebesar apapun kita betul. Bisa, ini harus kan. Benar, betul. Kita pasti bisa handle itu. Jadi sejauh ini sih karena gue suka aja ngelakuin bidang ini. Oh gitu, berarti ini udah passion lo sejak masih duduk di mahasiswa. Di mahasiswa. Jadi lo berarti awal mulanya bikin ini dari lo masih di kampus gitu? Di kampus kan zaman-zamannya susah duit tuh. Oh gitu. Berarti lo pure dari modal awal. Nah ini yang gue suka nih. Lo katanya awal mula itu modal gitu kan. Orang pikir pasti mau usaha bikin lo harus punya modal gitu. Nah gimana nih orang yang pas-pasan atau yang modalnya sedikit, nah itu gimana tuh lo mensiasatinya saat itu lo mensiasatinya gimana gitu? Gimana sih tipsnya atau gimana modalnya berapa gitu kan? Aku gak punya duit gitu, tapi cuma niat doang gitu. Gimana tuh? Sebenarnya kalau bahas modal itu kan nominal ya. Nominal tergantung siapa yang nilai. Beda orang, beda nilai kan. Betul. Nah kayak gitu. Jadi cuma yang gue lakuin dulu ini pengalaman aja ya. Gue nggak bahas nominal karena jujur gue memulai semuanya tuh nggak dengan nominal dulu. Jadi gue tekunin semuanya. Misalkan sebut aja bidang gue, misalkan dalam tekstil. Tekstil fashion. Oh, lo basicnya tekstil fashion. Jadi semua yang berhubungan tentang baju, celana, jahit, material, sampai ke packaging, atau misalkan sampai ke how to promote semuanya, kayak dibikin satu packaging kan. Gue lakuin semua sebelum gue punya budget buat ngebayar beberapa tim. Udah ada basic lah intinya gitu. Ya sebenarnya basic juga karena gue harus bisa, karena gue belum mampu buat bayar orang kan. Karena gue udah ngejalanin itu semua sendiri. Jadi di saat gue ngerasa kayaknya gue butuh bantuan orang, videografer, fotografer. Nah karena gue ngerti ini tuh kayak gimana, nah dari situlah muncul nominal yang harus ditentukan. Nah begitupun
dari awal nyampe sekarang tuh gue lebih ke expand dibanding gue harus pinjaman uang dari orang tua atau dari bank. Mending gue expand hasil, misalkan gue jualan misalkan dapat profitnya itu 100.000. Nah gue harus puasa 100.000 itu gue pakai untuk hari esok untuk beli material lagi. Gue usahain jadi jual lo lagi. ngambil untung dari modal lo itu. Kadang kan kebanyakan orang biasanya untung pakai lagi itu yang bikin gak disiplin sih. Ya makanya yang gue lakuin tuh expand sih, karena profit yang ada gue istilahnya kayak ya udah gue puterin lagi ke modal. Nah kalaupun lu ngambil atau lu pakai uang perusahaan lu sendiri, lu harus ganti. Hitungannya lo minjem lah ya, sama modal mending lo disiplin dalam hal itu ya. Nah kayak gitu. Lo awalnya ini langsung bikin baju banyak, langsung kan ini kan menurut gue Dashbox ini beda dari yang lain. Kenapa? Karena tuh konsepnya menurut gue gak banyak orang apa ya, yang gue lihat itu di pasaran tuh jarang gitu. Karena ini menurut gue punya karakteristik sendiri gitu. Ini karakteristik ini dibentuk atau terbentuk setelah berjalannya ini Dashbox ini sendiri. Karakter atau genre Dashbox sendiri kan gue liat robek-robek, compang-camping, barbar lah gitu. Tapi keren gitu. Thank you menurut so gue much. like I mean Yes. like high class gitu. Coba gimana? Jadi karakter itu sebenarnya dari gue pribadi kan. Karena gue mikir kayak sebelum gue memulai brand ini, gue ngerasa kayak susah dapet beberapa desain yang gue suka. Contohnya kayak untuk awal-awal kayak boxer yang motifnya banyak misalkan. Itu awal lo boxer? Nah boxer, terus celana robek yang sempat dikatain celana gembel. Jadi gitu. di saat semua brand itu orang yang suka ngatain karya orang itu lo nggak tahu susahnya gimana nyari sebuah ide tuh gitu. Ya mungkin ide buat kita kan, tapi buat orang itu misalkan kalau jadi sebuah objek hinaan is okay. Tapi setelah itu berhasil, menurut gua mereka semua bakal datang lagi ke lu. Nah itu karakter di saat lu tetap konsisten dengan apa yang lu pilih, sekalipun lu dihina orang tetap konsisten. Karena kalau memang udah waktunya lu up, dikasih rezeki buat naik, buat misalkan punya nama, nah lu udah nggak capek-capek lagi cari modal. Karena orang investor pun udah lihat sebuah brand atau satu komunitas, kalau misalkan udah punya nama, punya karakter atau punya genre, dan ditambah lagi nama lu lagi naik, sebenarnya modal tuh datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi ya karakter juga penting. Nggak nyambung sebenarnya. Jadi memang karakternya tuh gembel. Basicnya Dashbox gembel, street gitu. Street punk rock gospel gitu, punk rock jalanan. Iya, lebih ke gembel. Nah, gitu. Susah diterima sih sebenarnya. Tapi akhirnya keterima. Ada sebagian beberapa desain yang harus gue turunin ego nih. Gue jangan ngerasa idealis. Nah, ya gue harus pikirin juga apa yang orang-orang mau. Apa yang followers gue mau. Gue harus mikirin itu juga. Jadi diturunin lah. Tapi tetap karakternya ada dengan yang aneh-aneh kayak gitulah. Jadi tetap ada karakter aneh itu buat si ego lo sendiri, dan ada karakter emang yang benar-benar buat halayak gitu, buat masyarakat gitu. Ini awalnya lo berarti tadi kan lo bilang lo bikin boxer gitu. Itu bener-bener lo boxer gitu satu, nggak bikin baju lain gitu? Bener-bener boxer. Jadi ya gue harus cerita. Jadi satu meter itu gue dapat dua piece boxer. Untuk 1 meter kain dapat 2 piece boxer saat itu. Jadi modal gue waktu itu cuma punya 200.000 dari uang jajan. Sama niat pasti. Sahadat juga. Itu jadi sekitar ya 100.000 lah gue dapat 5 meter dan gue dapat 10 piece boxer. Dan itu lo masarinnya gimana nih? Ya gue tawarin ke teman, kadang bacot. Iya, kadang gitu. Minimal gue post sendiri. Waktu itu followers Instagram gue ya masih 13.000. Oh, sombong. Enggak, waktu itu emang sedikit. Sekarang ya tetap segitu. Tetap sombong. 13.000 ya? 13.000 dan gue bingung gimana cara gue bayar talent kan. Gue bayar model yang jujur gue nggak punya duit juga buat fotografer gitu kan. Akhirnya gue pakai sendiri. Akhirnya gue dihina orang juga, kayak diketawain orang. Brand sendiri, foto sendiri, model sendiri. Iya, karena gue belum mampu. Akhirnya gue pakai sendiri. Nggak masalah sebenarnya. Dengan komentar, lu jual boxer apa atau jual diri sih katanya. Ya udah gue jawab, gue jual boxer sama isinya. Oh gitu. Dapat isinya. Nah, dari situ mulai naik juga sih. Itu proses dari si boxer tersebut. Sampai akhirnya lo mulai mikir, gue baju kali ya. Ya baju jeans. Sampai akhirnya sudah banyak ini yang dihasilkan. Kalau lo bisa lihat, alhamdulillah. nanti gue taruh deskripsi di bawah, itu ada
Dashboard itu lo lihat semua itu bagus-bagus. Ambasadornya jangan lupa. Asam Bador ada siapa Billy. Ya itu dia ngebantuin gue dari Oh nol iya banget. bener. Itu yang gue lihat juga Billy kan salah satu apa ya faktor penting juga di Dashboard menurut gue. Ya Kenapa itu awalnya gimana dan impact terbesarnya sampai sekarang tuh? Billy ini agarawan, mungkin ada beberapa orang yang tahu mungkin kali ya DJ yang Billy. kelakuannya ya gitu. Gue kenal dia tuh di Instagram. Oke. Dan berawal ya gue dengan marketing biasa lah, kakak boleh endorse kakak kayak gitu. Oh, Kakak basicnya nggak pakai kenal baju gitu? saya kayak gitu biasa. Basicnya nggak kenal, oke. Terus lama kelamaan dia mau juga dan mungkin emang udah rezekinya kali ya. Emang Jadi jodoh. di saat gue coba hubungin dia dan dia juga accept, dan dari situ kayak gue nyoba kayak bukan cuma endorsement dong yang gue kasih, lebih dari itu kayak gue nyoba kayak gue juga nyari teman kan, gak ada salahnya kan. Dari situ nyambung akhirnya dia ke Bandung untuk pertama kalinya dia ke Bandung, dan dia bantuin gue gini, negosiasinya tuh kayak gue bantuin lu foto katanya buat brand lo, tapi lu mesti nganterin gue ke Jakarta nih, ada party temennya. Oke. Nah dari situ udah mulai deal fix, setuju. Jadi dari situ juga kayak pertemanan, iya kayak dia juga perform, gue coba bikinin baju, dia juga nge-up, dia yang promote, dia jadi model. Nyampe sekarang kenapa gue sebut dia brand ambassador, karena Udah literally tuh. baik banget. Thank Udah. you so much Udah begini nih. Muhammad ya anjing. Dan sampai akhirnya banyak model-model yang lo pakai sekarang yang berkarakter-karakter gitu. Hmm. Oh ya, tadi lo sempat bilang juga ketika lo ngeluarin desain itu ada beberapa orang atau people of the world yang yang nggak suka atau nggak setuju dengan ya itu ide lo gitu. Tapi mereka nggak setuju tuh gimana sih, momen-momen seperti apa yang bikin lo jadi ke distract gitu gara-gara omongan mereka? Ada sih beberapa. Mungkin dari awal gue merintis juga dengan dikatain celana gembel atau kemeja homo malah ya. Iya. Kayak ya udah gitu kan. Oke. Tuh juga kayak tetap laku kan. Oh tapi tetap laku gitu. Lo Iya. dikatain tapi tetap laku. Iya, tapi ya sebenarnya ketika orang bilang kayak gue lupa siapa ya, pokoknya gue kutip Adalah. dari orang ada bilang kayak ketika lu berinovasi lu tuh mesti udah siap dihina, sebenarnya udah siap Benar. dicela gitu. Kalau lu memang beda lu harus siap dihina. Benar. Kayak gitu. Gue sempet kayak akhir tahun 2018 ada season kayak closing gitu kan. Itu closing buat akhir tahun. Gue ngeluarin kayak temanya tuh Christmas sama holiday, dan rata-rata kayak desainnya tuh kayak cowok pakai Crop top. crop top ya kayak Yang gitu. sepentil Itu kan ya. kayak Yang kalau begini ya udah kayak keman-keman. Udah, ya. Makanya kan udah jarang, maksudnya belum kan, belum ini juga, belum pernah juga cowok kayak gitu. Cuma yang namanya desain kan, Nama desain ide itu lo harus hargain bro. Jadi sampai dikatain kayak, wah ini katanya Darkspoke X LGBT katanya. Terus ini Darkspoke kok kayak aneh ya gitu kan. orang-orang sumbu pendek biasa. Ya gue Gak ngerti sih apa mungkin selera Faziongnya kurang. ya gitu. mungkin itu sebenarnya hak mereka Iya, kan, benar. hak mereka. Benar. Cuma ya di sini ambil positifnya tuh ya itu dia, ketika lu ngerasa lu berbeda, punya inovasi, lu harus siap memang dihina. Itu Dan beda. mereka yang nyinyir, Muda beda berbahaya. mereka nyinyir kan. Oke. Gue yang tajir. Oh itu the best quote. Jadi lo nyinyir, gue tajir, bodo amat anjing omongan lo. Oh jadi lo nggak pernah yang namanya kepikiran sama omongan orang. Tapi emang nggak ada gitu satu momen dimana ketika lo bener-bener down saat orang mengkomen Instagramnya si Dashboard ini kayak apaan sih nih brand ini kok jadi kayak gini, jadi kayak gitu gitu. Lo pernah nggak sih down gitu, dan gimana cara lo ngatasin itu? Sebenarnya dari kalau ngerasa down tuh di awal Awal karir lo. awal karir, karena ya pertama gue pas gue dihina terus gue berpikir oh iya mungkin foto dari semua postingan gue mungkin kurang mahal kali ya. Tapi gue sedihnya tuh bukan karena dihina sama orang, gue sedih kayak ya gue belum mampu buat bayar fotografer untuk membuat konten yang memang menjual. Lebih baik lagi. Nah, ya sebenarnya nggak enak itu di situ. Tapi kalau misalkan masalah dihina desain kayak gini-gini ya, istilahnya kayak gue udah mempersiapkan itu sih. Udah emang karena Kebal lah. udah dari niat lo kayak udah gue Itu siap resiko, nih. ini resiko. Gue nyembur, ya udah bodo amat Ya gitu. itu resiko sih kalau itu. Oke. Itu Jadi bagus loh. jadi bener kata Abah itu kayak lo saat lo udah mencoba sesuatu itu jangan pernah lo dengerin kata-kata orang gitu. Jadi ini udah sampai di terakhir nih, buat gue mau nyampein kepada yang nonton, karena banyak banget mereka yang mau coba untuk berbisnis
berwirausaha tapi mereka masih bingung untuk gimana cara memulainya gitu. Dari lo sendiri yang sudah terjun langsung dan sudah mulai cukup sukses menurut gua, apa saran dan tips untuk para pemula, bukan pemula sih, para yang mau pelaku bisnis baru lah gitu. Gimana Cep? Yang mau melakukan aja. Jadi yang penting tuh kalau lu udah punya niat, lu udah punya basic karakter genre, itu yang sebenarnya yang penting deh. Oke. Karena ketika Lu matengin dulu konsep lu gitu. Konsep bisnis apa sih, passion bisnis itu cara sebenarnya kan. Passion lu bisa dalam bidang fotografi, fashion. Bisnis itu cara sebenarnya kan. Cara lo. Nah, tapi memang kalau memang orang yang nggak bisa kerja di orang, rata-rata kan buka usaha tuh. Rata-rata mereka membuka lapangan kerja. Nah, yang gue lakuin ini sebenarnya kayak mewakili orang-orang yang ada memang orang-orang niat berbisnis tuh ketika dia setelah resign dari tempat kerja itu. Nah kan, seperti gue ngumpulin dulu modal nih katanya kan. Nah, tapi kan kalau memang lu punya keinginan sebelum lu kerja nih, setelah lulus kuliah misalkan, lu udah punya keinginan, itu mending lu rintis saat itu juga, karena meskipun nggak ada bedanya, tapi di umur lu misalkan 30 sampai 40 tahun setelah lu resign kerja, kualitas produktif lu beda, dan link relasi pun beda ketika lu baru lulus kuliah. Nah, makanya kalau memang mau mulai dari sekarang, apalagi lu yang masih kayak masih muda dan baru lulus dan kuliah. Dan yang pun nggak apa-apa sebenarnya, karena nggak ada kata telat untuk mulai itu. Tetap semua orang punya hak. Cuma yang gua saranin sih anak muda pas tentunya yang nggak jauh beda lah umurannya. Jadi kayak jangan buang waktu nggak jelas. Kalaupun memang itu kalian nakal, tapi kayak tetap kayak kalian tuh harus ambil resiko. Sebuah usaha yang lu ambil, lu harus tahu karakternya, lu harus tahu semuanya tentang aspek dari A sampai Z, usaha jenis apa sih yang lu pegang tuh. Nah, dari situ ketika lu tahu dan lu terus tekunin itu, lu tetap manage sekecil apapun. Kayak uang juga harus di manage, kayak waktu lo uang, kayak misalkan gue minjem duit ke Darksbox nih, 1.000 rupiah pun gue balikin, karena itu bentuk dari kita menghargai usaha yang udah kita bikin. Kayak manage bisnis lo, manage usaha lo gitu. Itu sih intinya ya. Like that. No, like that. Karena every bad thing had a good side. Gitu. Itu salah satu tagline yang gue suka. Ini marketingnya Darksbox nih. Karena nggak semuanya bisa lihat dari penampilan itu. Jadi kayak by judge the cover, by book look judge cover. Judge the people by the cover gitu. Kayak lu jangan underestimate gitu intinya gitu. Every bad thing has a good side. Itu. Meskipun celana lu robek, tapi dalamnya bagus anjir. Dalamnya begini. Abis sekali kan. Oke, thanks banget buat Abai sudah memberi motivasi, bukan motivasi sih, lebih ke sharing-sharing. Semoga bermanfaat. Ya, karena gue emang pengen tahu tuh gimana caranya dulunya dia bisa start bisnis gitu, yang bikin gue penasaran dan cukup menginspirasi sih. Oke, thank you banget sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe because subscribe is free. Thank you for the next video. See you. Bye bye.